Kita juga dengan logika yang sama bisa mempertanyakan, kok resisten banget sama AHY. Jangan-jangan kalau Mas Anies pilih AHY, lo yang balik kanan. Ya AHY sampai saat ini elektabilitasnya kuat. Lumayan sih. Betul, jangan-jangan Hovifah ini hanya mitos kuat di Jawa Timur. Jadi jangan menyamakan anaknya seperti bapaknya dulu. Itu jauh banget. Tapi Mas AHY adalah kader ya yang luar biasa seperti Bang Akbar. Jadi nggak ada apa, jangan kemudian menanggapi seolah-olah saya memojokkan Mas AHY. Nggak benar itu. Agar demokrasi kita menjadi semakin matang, pintu-pintu bagi anak-anak bangsa untuk mengambil peran dalam posisi sebagai pejabat publik, apatah lagi menyangkut soal presiden, itu menurut saya perlu dibuka selebar-lebarnya. Di dalam back mind saya sebagai orang yang agak cukup lama berada pada ruang politik itu yang saya yakini. Cuman saya agak bingung ini menyangkut dengan relasi antar partai pada salah satu kemungkinan calon pasangan capres. Dalam hal ini adalah para pendukung Mas Anies Rashid Baswedan. Coba tampilkan ini. Nasdem Demokrat memanas. Jadi kedua partai ini saling balas soal kapan cawapres Anies diumumkan. Taufik, ini salah satu ketua DPP Partai Nasdem, mengatakan kita dinamis saja, namanya politikan bisa tiba-tiba ada sesuatu hal yang harus segera atau bisa saja jadi mundur. Kayak gitu dinamis lah, enggak bisa dipatok. Harus begini, kira-kira begitu. Yang di atas itu kami punya kewajiban untuk mengingatkan, ini sudah bulan Juni, waktu pemilu sekian bulan lagi. Kalau kita mau sukses, jadi Indonesia itu besar dan penduduknya banyak, maka kita butuh persiapan. Kata AHY. Oke, saya dapat informasi di Pacitan, kalau nggak salah Sabtu kemarin, itu Pak SBY di sana itu menerima Anies. Ini ada informasi saya dapat, Pak Presiden, mantan Presiden maksud saya, tapi kalau di Amerika itu meskipun mantan tetap dipanggil Mr. Presiden. Pak Presiden RI yang ke-6 kalau nggak salah, Pak SBY yang menerima Mas Anies itu, kata moderatnya itu meminta ada deklarasi. Pada beberapa pihak itu menyebutnya sebagai memberikan ultimatum. Bahwa harus segera dideklarasikan dalam jangka waktu 2 minggu per Sabtu kemarin. Jadi bingung saya sebenarnya, ini apa yang terjadi dengan mereka ini. Saya mengundang 2 perwakilan dari partai. Salah satunya adalah Dedengkot dari Partai Nasdem. Sahabat saya. Sejujurnya senior saya nih. Saya masih menjadi wartawan, dia juga wartawan, tapi sudah ada di parlemen. Gus Coy alias Effendi Hori. Gus? Ya Bang. Makin Islami aja. Biasa ini kan identitas Indonesia. Oh, yang kedua adalah salah satu pengurus teras dari Demokrat. Sebenarnya ini junior saya nih. Kamhar Lakmani. Apa jabatannya Kamhar sekarang? Deputi Bapilu. Deputi Bapilu. Tinggi pangkatmu ya. Luar biasa ini kan gitu kan. Kalau sudah ada deputi-deputinya itu udah tinggi itu. Okay. Kedengaran keren. Agar kemudian semakin seru, sekaligus ngompor-ngomporin biasanya, saya undang pengamat politik dari UIN Jakarta, Adi Prayitno. Adi. Sehat Bang. Kamulah pengamat politik yang saya kejar-kejar, sudah sampai setahun aku kejar kamu. Adi. Wajar Bang, pengamen keliling. Oh ya, Caca. Saya ke kamar dulu. Siap. Betul ada pertemuan itu di Pacitan ya? Terima kasih Bang Akbar. Ya. Jadi kalau informasi untuk silaturahmi atau pertemuan Pak SBY dan Mas Anies itu sudah menjadi pengetahuan publik. Karena kedatangan Mas Anies pun juga terekspos kemarin pada tanggal 1 Juni bertepatan haul keempat almarhumah Ibu Ani. Memang Mas Anies diundang juga sekaligus untuk itu, dan benar ada pertemuan dengan Pak SBY dan ada beberapa pembicaraan, tetapi sepengetahuan kami
yang menjadi concern pembicaranya adalah lebih pada persoalan dinamika kebangsaan saat ini ya, bagaimana PSB tentu sebagai seorang negarawan, presiden 2 periode yang punya pengalaman dalam memimpin dan menjalankan pemerintahan. Kami nggak terbiasa basa-basi di sini, Adinda. Saya mau tanya, betulkah Pak SBY meminta agar kemudian Mas Anies mendeklarasikan pasangannya itu dalam 2 minggu sejak hari Sabtu? Sekali lagi, Adinda, mohon maaf, inilah forum saya, nggak ada basa-basi di sini. Saya tidak dapat informasi tentang itu. Oke. Jadi tentang deadline untuk meminta deklarasi itu justru sepengetahuan saya dari Bang Andi Arief selaku Kepala Bapilu di minggu ke-4 bulan Mei yang lalu meminta supaya segera ada deklarasi di bulan Juni ini dengan pertimbangan bahwa membaca atau melihat tren elektabilitas yang cenderung mengalami stagnasi atau itu diperhalus, kalau kita bilang turun kan agak kurang pas kurang nyaman. Kurang nyaman. Ya, intinya ada stagnasi baik di figur capres kita maupun partai koalisi. Ini yang kita menilai evaluasi yang kita maksudkan adalah evaluasi menyeluruh untuk agenda pemenangan. Jadi bukan dalam hal akan meninjau ulang dan sebagainya, tidak seperti itu, tapi kita melihat sudah 4 bulan pasca penandatanganan piagam kerjasama 3 partai bulan Februari, tanggal 14 Februari, normalnya harusnya ada tren kenaikan. Karena yang terjadi seperti itu tadi, setelah kita evaluasi ya faktornya ini, yang banyak faktor, tetapi yang utama adalah karena belum ada cawapres. Artinya Anda yakin kalau kemudian Pak Anies atas kesepakatan 3 partai mendeklarasikan diri sebagai capres dan juga ada cawapresnya, Anda yakin atau pihak Demokrat yakin bahwa itu bisa rebound lagi ya? Betul. Dalam piagam kerjasama 3 partai jelas bahwa dalam waktu yang tidak terlalu lama, di poin ke-5 kalau saya tidak salah ingat, akan segera melakukan deklarasi secara bersama-sama capres dan cawapres. Dan kami berpikir waktu yang 4 bulan itu cukup. Sudah lebih dari cukup. Jadi bulan Juni ini memang sudah harus ada progres lebih lagi. Deklarasinya sudah sampai ya. Sudah sesuai dengan timeline yang kita susun. Karena ya yang disampaikan Mas Ketum, Indonesia ini begitu besar. Dan apalagi kalau kita terlambat ngambil keputusan sementara elektabilitas antara masing-masing calon semakin melebar, ini makin susah buat kita untuk mengejar. Kalau kemudian ternyata benar akan dideklar pada bulan Juni ini, seperti harapan Anda, tapi kemudian ternyata bukan AHY yang sebagai calon wakil presiden, apa sikap Partai Demokrat? Partai Demokrat sejak awal secara sadar ketika menandatangani piagam kerjasama yang di dalamnya sudah mengatur tentang kriteria, itu yang jadi utama. Jadi kita tidak berbicara siapa yang menjadi pasangannya Mas Anies, tapi kriteria pasangan Mas Anies ini seperti ini loh. Dan ini semuanya dalam kriteria itu kan jelas berkontribusi terhadap elektabilitas, apa justifikasinya, apa argumentasi pendukungnya, hasil survei, berkontribusi pada pemilihan dan sebagainya. Dari 5 kriteria tadi, ya mari kita bedah satu-satu. Mana yang paling memadai di antara semua figur-figur yang ada, katakanlah semua partai menyodorkan alternatif figur, ya kita diskusikan sama-sama. Pertanyaan saya sekali lagi saya ulangi, sebelum saya ke Gus. Selagi kita konsisten dengan kriteria-kriteria itu, Partai Demokrat sangat rasional untuk menerima itu. Sebelum saya ke Gus Coy, sederhana pertanyaan saya ini, tetapi begini, karena dulu ada juga elitnya Partai Demokrat, saya undang ke sini, pertanyaan yang sama, panjang lebar penjelasannya, tetapi kemudian ujungnya begini, dan kami melihat hanya AHY yang bisa. Saya balik lagi pertanyaannya setelah 4 bulan. Siapa tahu Anda menjadi moderat di sini atau malah semakin ekstrim. Kalau ternyata bukan AHY yang menjadi pasangan yang diinginkan oleh Anies dan diumumkan, apakah Partai Demokrat akan mundur dari koalisi ini? Pertanyaan ini sudah dijawab Ketum kemarin pada saat konferensi pers ketika menerima sekretariat kuning hijau biru KIB, relawan kuning hijau biru, itu sudah disampaikan oleh Ketum. Jadi bukan persoalan
Mas Ketum misalnya menjadi wakil atau bukan wakil, kita ini mau menang, kriterianya sudah kita bahas sama-sama. Ayo kita diskusikan. Ya, artinya bersama-sama. artinya terbuka peluang Anda di Partai Demokrat, partainya Pak SBY ini menerima kalau bukan Mas AHY sebagai wakil ya. Justru ketika ada statement yang menuduh bahwa jangan-jangan kalau bukan AHY Demokrat akan balik kanan, kita juga dengan logika yang sama bisa mempertanyakan, kok resisten banget sama AHY, jangan-jangan kalau Mas Anies pilih AHY, lo yang balik kanan. Bagus ini pada bagiannya. Saya ke Gus Coy. Gus, ini apa yang terjadi nih? Kok kenapa kalian malah berkelahi malah kelihatannya gitu kan? Coba tampilkan yang tadi. Demokrat desak Anies soal cawapres. Nasdem dalam hal ini Ahmad Ali mengatakan terus terang kalau bukan AHY jadi wakil mau mundur. Maksudnya itu terus terang saja. Ada banyak pernyataan lagi menyangkut soal itu. Aku tanya aja deh sama Gus Coy. Sebenarnya apa yang terjadi, Gus? Cakep. Udah paling benar. Santai aja. Udah paling benar. Oke, jelasin ke kita. Dinamika biasa. Jadi ada prinsip dari Pak Cika ini, lebih cepat lebih baik. Lengkapnya begini, lebih cepat lebih baik. Lebih cepat, lebih baik. Ada juga prinsip Jokowi, ojo krusa-krusu. Iya. Ada juga prinsip Orde Baru. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Nah, tapi yang benar adalah kalau yang benar adalah semua hal harus dipermudah, jangan dipersulit. Nah, kira-kira begitu. Nah, dalam konteks kerjasama, saya kira semua sudah sepakat. Tidak boleh ada lagi yang curiga, tidak boleh ada lagi yang meragukan keimanan masing-masing koalisi yang bergabung dalam koalisi perubahan. Gak berat boleh. ini. Ya. Sudah masuk pada wilayah Jadi, keimanan. jadi kami yakin keimanan, ketakwaan Demokrat full. Amin. Untuk perubahan. Begitu juga PKS. Apalagi Nasdem. Nasdem kan memang yang pertama. Jadi yang pertama gitu. Nah, dalam konteks kenapa tidak segera cawapres diumumkan? Kenapa bulan terakhir atau 2 bulan terakhir stagnan? Memang ada beberapa hal. Pertama, persyaratan untuk menjadi cawapresnya Anies itu kan bla 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 bla, kan sudah dituangkan di situ. Yang saya dengar sampai hari ini itu kan memang persyaratan sangat ideal sekali, ya, ideal sekali. Nah, sampai hari ini belum konklusif, belum definitif, karena memang masing-masing memang ada kelemahan, ada kelebihan, ada kelemahan. Dan nama-nama yang muncul kan kita tahu semua, termasuk Mas AHY kan masuk di situ. Nah, ini sebetulnya tinggal nunggu waktu saja. Nama-nama tidak jauh dari itu. Kesuwen Gus. Kelamaan Gus. Itu satu. Jadi Sudah terlalu banyak dokumen yang ditandatangani, enggak jelas barangkali. Begini. Kenapa ketika Mas Anies didesak-desak untuk cepat mengumumkan cawapresnya, yang lain tidak? Saya desak juga sih. Keras itu desakannya. Tapi tidak segencar ke Mas Anies gitu kan. Nah, yang lain. Jadi ya yang itu lain juga belum. Gus, salah sendiri Gus. Anda kan yang pertama mendeklarasikan Anies sebagai capres. Jauh hari dibanding dari pasangan yang lain. Kan boleh juga. Jadi kami mengumumkan capres yang pertama, cawapres yang lain terakhir. Jadi bandulnya ya. Bisa begitu juga. Cocok. Saya kira poinnya adalah ini belum konklusif, belum definitif. Nah, ini saya kira konteks ini tinggal menunggu kesabaran. Orang-orangnya jelas dan Demokrat PKS sudah tahu arahnya mau ke siapa. Menggunakan analisis wacana karena kita kebetulan mengembangkan teknik itu untuk menganalisis banyak peristiwa politik di sini di Nagara Institute.
Anda tak cukup mampu untuk menghindar bahwa sebenarnya memang ada problem di antara kalian. Terutama menyangkut dengan posisi untuk cawapres ini. Terbaca banget itu bahwa Nasdem tampaknya mengulur waktu, sementara Demokrat itu tampaknya ingin mempercepat waktu. Nah, ini yang kemudian orang pengen bertanya, makanya saya undang Gus ke sini. Gitu loh. Ya. Ketika Demokrat punya keinginan, kan sebetulnya sudah disampaikan atau bisa disampaikan atau dibawakan oleh tim yang sudah berada di lingkungan tim 8 ini. Ya kan? Ya. Segala sesuatu kan bisa dibicarakan di sini. Ya. Dan sebetulnya ya maaf Mas Kamhar. Jadi hal-hal yang seperti ini kan sebetulnya tidak usah keluar. Karena ini kan sebetulnya membuka pintu untuk orang luar terlibat. Padahal ini urusan kita untuk cawapres. Rumah tangga kita ini. Ya kan? Tapi nggak apa-apa lah. Mungkin karena ini bukan rumah tangga suami istri, rumah tangga politik. Jadi dianggap udah biasa jadi buka-buka ya kan. Ya adalah usul. Padahal sudah ada tim, tapi diomongkan di luar, gitu kan? Tapi kan Gus wajar dong. Ya nggak apa-apa. Itu soal ini aja. Kalau tidak dipersoalkan ya nggak usah dipersoalkan, tapi bisa juga dipersoalkan. Sudah ada tim kok dan bisa dibicarakan kok. Kriterianya jelas kok. Arahnya siapa? Jelas kok orang-orangnya. Tinggal soal waktu. Definitif siapa? Pertanyaannya sama tadi, ada pertanyaan saya yang tegas ke Kamhar tadi. Pertanyaan saya juga kepada Gus itu tegas juga. Ya mohon maaf karena sudah lama kita nunggu barang ini kan. Ini emang Nasdem emang menginginkan AHY jadi cawapres ya? Jadi kriteria itu sudah jelas. Tadi saya sudah sampaikan, tidak semua bisa memenuhi kriteria ini. Plus minus. Plus minus. Mas AHY punya kelebihan. Anak muda, pintar, cerdas, ya kan? Darah biru dan yang lain juga begitu. Tapi kelemahannya antara lain tidak pernah ikut terlibat dalam legislatif maupun eksekutif. Ya. Kecuali prajurit. Gitu kan. Tapi dari hal-hal lain lebih semua. Apa hubungannya menyangkut dengan itu, Gus? Kriterianya kan ada di situ. Iya, yang lain ada misalnya punya dalam pemerintahan punya pengalaman ini dan macam-macam. Enggak, maksud saya begini Gus, kalau ternyata syaratnya sebelum saya ke Adi nih, ini Adi siapin aja banyak catatan deh. Jadi kalau kriterianya bahwa ternyata AHY muda, saya juga mengatakannya, ini salah satu generasi emas Indonesia ya. Saya katakan tadi sebelum kita ke sini. Tapi dia tidak pernah memimpin di pemerintahan, tidak pernah di legislatif, dia hanya pernah menjadi prajurit, itu pun pada tingkat pangkat mayor ya. Kalau begitu ini serius barang ini. Enggak, itu kita kan analisa SWOT, ini kelemahan, ini kelebihan. Kita idealnya, gitu kan? Untuk menutupi kelemahannya Anies, ini kan wapres, cawapres yang memang lebih dari yang lain-lain kan begitu. Makanya gue udah benar itu, saya setuju itu Gus. Tapi kalau ternyata syaratnya adalah harus berpengalaman di pemerintahan, di eksekutif, kemudian di legislatif, lawang AHY tidak pernah. Bang Akbar, menjadi serius barang ini Gus. Enggak, begini Bang Akbar. Setiap kita punya keinginan itu kan ideal. Betul. Jadi NU itu punya prinsip begini. Ma la yudraku kullu la yutraku kullu. Ketika kita tidak bisa mencapai yang ideal, ya sudahlah yang ada, yang paling mungkin. Gitu loh. Jadi sekarang kita masih berpikir karena masih ada waktu, cari yang lebih ideal. Yang sesuai dengan gitu iya. Nanti berikutnya lagi lihat perkembangan. Gitu loh. Jadi ini tidak ada yang salah Kamhar. Jangan gerasa-gerusu Kamhar. Sabar. Oke, tunggu dulu. Terus saya akan kasih waktunya. Saya ke Adi sekarang. Adi, dikasih dalil baru selesai pertanyaannya ini. Ini panjang ceritanya. Kita terima sebuah argumen politik ya. Tapi catatanmu apa, Adi? Koyoknya no masalah gini. Ya, sejak awal kalau mau jujur sebenarnya koalisi perubahan ini adalah koalisi yang sebenarnya sangat terpaksa.
Oke. Karena sudah tidak ada opsi-opsi untuk pindah ke lain hati. Demokrat itu sudah telanjur menyatakan dirinya sebagai kelompok oposisi yang sangat anti dengan Jokowi. Oke. Begitupun dengan PKS yang rasa-rasanya memang iman politiknya nggak mungkin bergabung dengan pemerintah. Jadi ini adalah koalisi politik. Ngeri kan? Ya. Koalisi politik yang memang sejak awal sangat terpaksa. Jadi dibangun secara terpaksa sebenarnya. Padahal godaannya untuk bergabung ke poros yang lain cukup terbuka. Tapi sejauh ini kan iman politik ketiga partai ini agak sedikit untuk digoyang. Problemnya karena ini semacam kawin paksa dalam tanda kutip, nggak ada opsi yang lain. Maka kesepakatan politik yang dibuat terlampau ideal itu seringkali nggak nyentuh tanah. Kenapa nggak nyentuh tanah? Idealnya memang Anies misalnya mencari cawapres yang overall mampu memenuhi semua kriteria yang sudah dibangun. Padahal kalau kita hitung rata-rata dari sekian begitu banyak nama yang dimunculkan oleh Anies, oleh Nasdem ya, adalah mereka-mereka yang sangat kelihatan tidak mau jadi pendamping Anies. Kita dengar sejak lama Hovifah dikaitkan potensial untuk mendampingi Anies. Tapi Hovifah nggak nyaman sekali gestur tubuhnya. Mungkin alasannya saat ini sebagai gubernur, dulu waktu jadi gubernur posisinya sebagai mensos yang mungkin dalam banyak hal ada kontribusi Jokowi di situ. Ada dulu namanya Andika Perkasa, kalaupun toh mau tentara, jangan mayor. Panglima TNI sekalian, kan begitu ceritanya. Bintang 4 sekalian. Bintang 4, tapi Andika Perkasa sedikit pun tidak pernah memberikan statement apapun. Bahkan gestur politisnya nggak terlampau tertarik untuk terjun ke politik. Mahfud MD katanya dilamar, nggak mau. Takut merusak koalisi. Sandiaga Uno juga disorongkan, nggak mau juga. Karena kata Sandi, mazhab politiknya sudah beda dengan Anies. Jadi satu-satunya sebenarnya secara realistis supaya yang ideal dari poros perubahan ini kakinya nyentuh ke tanah adalah AHY. Satu, tanpa AHY, karena AHY adalah ketua umum Demokrat, tentu poros ini nggak bisa maju. Jadi kadang Nasdem sama Anies ini agak kurang sadar Bang, bahwa untuk nyalon presiden 2024 itu harus menggenapi ambang batas presiden 20%. Ini kan kutukan politik yang nggak gampang. Kalau AHY cabut, kalau Demokrat cabut, Anies wassalam. Bukan selesai, wassalam. Agak sedikit sadis Bang kalau wassalam ini. Lebih tinggi ya? Betul. Yang kedua, dari preferensi politik dari beberapa survei, AHY masuk 3 besar. Cawapres yang cukup favorit dan memiliki elektabilitas di atas rata-rata. Di antara sekian nama yang begitu banyak disorongkan oleh Nasdem, AHY di atas Hovifah, di atas siapa lagi? Andika Perkasa. Bahkan Sandiaga juga. Bahkan Sandiaga Uno. Itu variabel penting yang bisa memenuhi kriteria Cawapres Anies. Mampu mendongkrak elektabilitas dan memenangkan pertarungan politik. Yang ketiga apa? AHY ini adalah replika politik kaum oposisi. Kelompok-kelompok yang selama ini anti terhadap Jokowi. Jadi kalau AHY disandingkan dengan Anies, ini semakin klop wajah oposisi ada sebagai yang bagus tadi ini. Ada replika politik ya? Replika politik. Kaum oposan ya? Replika politik dari oposan yang selama ini sangat anti dengan Jokowi. Jadi kalau Anies dengan AHY, saya selalu mengatakan ini adalah paket komplit kelompok-kelompok yang selama ini sangat anti dan sangat menginginkan perubahan di negara ini. Kalau begitu ceritanya, saya maju pada pertanyaan yang agak dalam nih Adi. Dalam situasi ini menurutmu yang tidak menginginkan AHY siapa sebenarnya? Apakah Anies atau Nasdem? Gus Coy. Gus Coy. Waduh berat ini. Gus Coy. Gitu ya. Kan Anies tidak pernah ngomong apapun. Anies ini nggak ngomong apapun. Anies ini hanya mengorkestrasi seluruh persyaratan untuk menjadi cawapres dirinya. Yang banyak bicara ke publik adalah Gus Coy dan kawan-kawannya. Soal Hovifah, soal Andika Perkasa, soal yang lainnya dan seterusnya dan seterusnya. Saya memahami Bang, kenapa Hovifah belakangan sering kali dimunculkan sebagai sosok yang selalu dilirik untuk mendamping Anies. Sepertinya Gus Coy, Nasdem ini paham betul letak kekurangan dan kelemahan Anies Baswedan. Satu, di Jawa Timur itu lemah. Yang kedua, agak susah masuk di kalangan Nahdliyin. Saya selalu mengatakan, di mana ada PKS di situ, maka haram hukumnya bagi Nahdliyin untuk menjadi bagian politik. Ini yang menjadi barrier politik sebenarnya. Bagaimana Anies agak susah untuk masuk dan kuat di Jawa Timur dan di kalangan Nahdliyin. Kan kita tahu NU dan PKS ini kan bagaikan minyak dan air yang tidak akan bisa bersatu. Sulit. Ini yang saya kira ada kesulitan yang
kemudian akan terjadi pada praksisnya, sekalipun ada idealisme yang dibangun ya, tapi pada level praktik saya agak susah sebenarnya untuk menjadikan Hovifah sebagai wakilnya Anies Baswedan dalam konteks ini. Rasa-rasanya Hovifah mau jadi wakil Anies, kalau yang minta itu Jokowi. Itu feeling saya. Kalau yang lain kok rasa-rasanya bagi Hovifah, jawabannya pasti akan tetap sami'na wa ta'na di Jawa Timur. Sampai di situ dulu nih. Ya mohon maaf, sorry Kamar. Saya langsung balikkan bolanya lagi ke Gus Coy. Kata Adi, dan sejujurnya juga Gus kita bisa lihat dari banyak pernyataan. Tampak memang itu Nasdem tidak menginginkan AHY. Meskipun tadi dibungkus dengan bahasa bahwa masih ada waktu, parameternya masih memungkinkan untuk optimal segala macam. Tapi yang kita baca itu seperti yang dikatakan Adi tadi. Gimana Gus? Jadi Mas Adi tadi mengatakan bahwa yang tidak setuju saya bukan Nasdem. Gus itu namanya Gus Coy wa ahwatuha. Ini tidak fitnah. Karena langsung di depannya begitu ya. Enggak masuk wilayah fitnah ya. Ya, oke. Boleh aja. Tapi begini, sahabat saya Bang Akbar Faisal. Kita bertiga ini ingin menang. Kita sekarang sudah punya 3 kekuatan. Oke. Demokrat, PKS, Nasdem. Kita ingin ada kekuatan lain. Kekuatan lain. Kekuatan lain siapa di Indonesia ini? Kelompok terbesar siapa? Kelompok atau komunitas atau sosiokultural terbesar siapa di sini? Dan mereka itu ada di mana? Adalah NU. Mereka ada di mana pada umumnya? Ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sebetulnya di sini. Dan pikiran ini tidak ditolak oleh Demokrat. Demokrat juga setuju. Betul. Jadi Mas Anies sudah punya Mas Anies punya kelebihan. Mas AHY jelas anak muda di sini. Kita mau nambah kekuatan. Kekuatan dari kekuatan kultur, sosiokultural namanya Nahdlatul Ulama, maka ini harus direpresentasikan di sini. Di mana? Ya di wakil presiden. Dan itu setuju nggak Mas AHY? Setuju. Nggak ada yang menolak di situ. Gitu. Memang NU tidak partai. Memang yang dicalonkan tidak punya partai. Tapi kita akan mengambil dari sana untuk menambah kekuatan. Lalu siapa orangnya? Sekarang semua sedang diinventarisir, sedang didiskusikan. Disinilah perlu kesabaran. Apakah orang NU mau? Pasti di antara sekian ada yang mau. Gitu loh. Jadi ini menambah kekuatan. Supaya tidak semua ke sana orang NU itu. NU membutuhkan representasi. Perlu direpresentasikan di level negara. Kalau di level politik, di level DPR, NU sudah banyak. Menyebar di mana-mana. Tapi di level negara yang namanya presiden, wakil presiden. Mereka ingin. Jadi orang NU begini. Sudah kita dukung siapa saja. Yang penting di situ ada orang NU-nya. Ketika di sini tidak ada. Sudah berarti kekuatannya hanya 3 ini. Oke, ini menarik nih. Tetapi Adi tadi saya catat dengan sangat baik. Mengatakan bahwa enggak mungkin berada NU di situ. NU tanda petik kader NU ya bukan bukan kalau NU kultural kalau NU secara kultural PBNU-nya kita lihat kan gitu ya mereka tidak pernah menunjukkan. Tapi kalau logika itu yang dipakai pada konteks ini Gus ya nggak mungkin lawan tadi sudah dikatakan ada PKS di situ nggak mungkin mereka bisa bergabung. Oh enggak, lain kalau dalam konteks partai ya, tapi dalam konteks negara, pemimpin negara, presiden, meskipun kami di antara kami ada PKS, ya sekarang sudah mulai cair juga. Memang dulu ada kiai yang mengharamkan nyoblos, tapi PKS kan sekarang dipimpin banyak orang NU. Ya. Ketuanya sekarang secara kultural kan NU. Mereka kan juga sosialisasi, ketemu tokoh-tokoh NU, ketua-ketua NU. Jadi sebetulnya sudah cair. Nah sekarang kita ini ingin sudah punya 3 kekuatan. Ada figur dari Demokrat Mas AHY diterima oleh anak muda generasi milenial di mana-mana. Kita ingin menambah kekuatan. Nah, kekuatan ini kita tampung di mana? Karena wakil presidennya itu hanya 1. Ya berarti ya 1 ini dari NU. Kalau wakil presidennya itu bisa 2 sama Mas AHY yang kedua.
kayak di Iran gitu, wakil presiden kan banyak, ya kan? Iya. Sayangnya kan nggak bisa, Gus. Nggak bisa. Nah, sekarang kami lambat ini, Bang Akbar, kita agak lambat. Ini kita jujur aja, kita ingin menambah kekuatan di sini. Kita sedang diskusi di sini. Bagaimana kader dari Nahdliyin merepresentasikan supaya kekuatan Nahdliyin itu tidak di sana semua. Ini nanti ada 3, misalnya. Kalau ini ngambil Nahdliyin, ini ngambil Nahdliyin, kita nggak dapat Nahdliyin. Ini akan ke sini semua. Kekuatan yang mengaku NU kultural ini hampir 50% penduduk Indonesia, Muslim penduduk Indonesia. Gitu. Ini harus dihitung. Dan pikiran kami ini bukan mikir sendiri. Kan juga dari para pengamat, dari para pakar, dari surveyor-surveyor. Oke, sampai di situ ngasih opsi-opsi. Iya. Adi, ini logik gak pendekatannya Gus Coy ini? Tampaknya Gus Coy sedang mencoba meyakinkan kita bahwa akan ada orang NU dan bukan seperti yang kita pikirkan tokoh NU, mungkin barangkali Gus Yahya segala macam yang akan bergabung. Sementara tadi Adi sudah mengatakan enggak sesimpel itu, satu. Yang kedua, sekali lagi saya kembali pada poin yang pertama tadi, bahwa terbaca banget Nasdem sebagai komandan koalisi ini tampak mencoba mencari jawaban agar kemudian bukan AHY. Seperti itu pemahaman banyak orang. Bukan AHY itu bukan karena anti sama AHY atau tidak mau AHY. Kita mau menambah kekuatan untuk kemenangan. Paham Gus. Nah sekarang kan dulu, sebelum saya ke Kamhar. Antara logik dan nggak logis. Jadi sebenarnya cukup rasional kalau kemudian Nasdem dan Anies itu mencoba untuk mengakumulasi kekuatan politik NU, bukan hanya terdistribusi ke Ganjar dan Prabowo Subianto. Iya, logik itu. Logik, tapi nggak logiknya itu agak sedikit rumit membayangkan NU akan menjadi bagian dari Anies Baswedan kalau di situ ada PKS. Ini jarak politiknya bukan hanya soal air dan minyak. Ini soal minhum dan minna, kelompok mereka dan kita, we and the others. Kita tahu persis pertarungan di bawah yang suka membid'ah-bid'ahkan ibadah NU selama ini kan adalah aktivis-aktivis PKS. Dan pada saat yang bersamaan yang disebut dengan kelompok-kelompok intoleran gitu ya, kelompok-kelompok yang dianggap Wahabi dan Kadrun adalah yang terafiliasi sebagai pendukung PKS. Ini dua kutub agak sulit yang untuk dipersatukan. Belum lagi pada persoalan ibadah-ibadah sunnah. Orang NU itu kunutan kok. Orang PKS nggak kunutan. Ini rumit untuk mempertemukan pada level perspektif kultural ya. Makanya saya sebut rasional karena butuh kekuatan di situ Nasdem. Karena Anies kelemahannya di NU, di Jawa Timur itu adalah lobang elektabilitas yang memang harus ditambah. Iya, betul. Kan itu yang paling penting. Tapi kan nggak realistisnya. Anies nggak bisa. Gus Coy nggak bisa, Nasdem nggak bisa mencari yang ideal, sementara yang realistis tidak terpenuhi. Apa yang realistis? Ada AHY dan Partai Demokrat. Jadi, tapi kalau begitu logikanya, pertanyaannya adalah apakah lubang atau apapun penamaan kita agar kemudian mereka memenangkan pertarungan ini cukup bisa ditutupi hanya dengan AHY sebagai cawapres? Ya AHY sampai saat ini elektabilitasnya kuat. Lumayan sih. Betul, jangan-jangan Hovifah ini hanya mitos kuat di Jawa Timur. Oh. Jangan-jangan hanya mitos. Dulu menang jadi gubernur karena posisinya sebagai mensos. Ingat loh, 2 kali pertarungan di Pilgub Jatim, Hovifah kalah dan keok. Jangan-jangan karena bonus sebagai mensos, dekat dengan kekuasaan, dekat dengan Jokowi. Program-programnya nyentuh ke rakyat. Kemudian terpilih sebagai gubernur Jawa Timur setelah yang ketiga kalinya, Bang. Sesuai dengan sunnah Nabi, 3 kali tanding dan menang. Itu penting. Ya. Nah itu yang saya kira, jangan-jangan Bu Hovifah kuat di Jatim untuk 2024. Jangan-jangan Bu Hovifah dianggap mampu mengonsolidasi kekuatan politik NU. Itu mitos. Karena secara mainstream, baik secara kultural ataupun secara struktural, kecenderungan kawan-kawan NU tidak ke Anies. Karena sudah terafiliasi sebagai bagian dari kelompok-kelompok yang selama ini dianggap bagian dari kadrun. Jadi sampai situ dulu. Ini yang saya baca ya, dan ini realistis sesuai dengan data sebenarnya. Oke. Saya harus fair dulu. Saya ke Kamhar dulu. Kamhar, siap. Saya mohon maaf. Pertanyaan saya kepada Anda pada bagian ini terpaksa harus mengatakan begini. Tampaknya memang Anda tidak diinginkan. Dalam hal ini adalah AHY. Dicari begitu banyak penjelasan agar kemudian masuk pada kriteria Nasdem yang hari ini kita dengarkan dari Gus Coy. Tapi kelihatannya bahwa ya kami akan memilihmu ketika tidak ada lagi pilihan. Dan pada titik itu sebenarnya itu sudah tidak terlalu optimis untuk memenangkan pertarungan. Betul. Yang pertama tadi saya respon dulu pernyataan Gus Coy tentang
anak muda atau kemudaan yang menjadi representasi dari figur AHY ya. Ya. Kebaruan ini justru bagi kami adalah kekuatan. Jadi jangan sampai generasi muda atau ketika masuk ke politik kemudian pengalaman tadi yang diberikan tafsir sendiri itu yang menjadi barrier atau penghambat bagi generasi muda untuk eksis dalam berbagai posisi-posisi penting. Padahal sejarah bangsa ini juga Soekarno, Hatta ya dulu juga tidak pernah menjadi menteri dan sebagainya, menjadi presiden. Itu tentang semangat kebaruan, dan justru itu adalah kekuatan karena tanpa celah, tanpa noda sebelumnya ini masih pure. Enggak, bro. Itu satu. Yang sorry saya potong. Kita sudah jauh nih diskusi nih. Jangan dikembalikan ke titik lagi. Pertanyaannya itu adalah Anda tampaknya tidak diinginkan. Tadi penjelasannya dengar nggak gitu ya? Penjelasannya muter-muter. Tapi dia ingin mengatakan gini, kita akan mengambil AHY kira-kira begitu. Kalau kriteria ini sudah ada dan itu tidak akan ada di AHY. Saya pasti akan tanggapi nanti, Bang. Maksudnya penting buat saya untuk memberikan tanggapan terhadap pernyataan-pernyataan sebelumnya biar agak berimbang. Ya, nanti saya bantu untuk menjawab. Publik itu mendapatkan persepsi yang juga mengimbangi dari persepsi yang coba dibangun kan. Termasuk tadi pangkatnya mayor semua negara yang sudah maju demokrasi misalnya. Yang mayor negara yang sudah maju demokrasinya Amerika misalnya. Itu Kennedy, Bush, Kapten, Mayor pangkatnya, justru mereka tuh jarang yang berkarir di militer. Sorry Adinda, saya potong, waktu kita terbatas. Kalau soal itu sudah selesai. Hari ini AHY sudah menjadi tokoh. Tadi kan saya katakan bahwa mau diterima mau tidak, dia adalah salah satu generasi emas perpolitikan di Indonesia. Supaya lebih jelas lagi saya katakan apa yang saya katakan di depan tadi. Sebagai pendiri Partai Demokrat, saya katakan bahwa saya tidak nyaman dan tidak setuju cara SBY itu menyerahkan Partai Demokrat ke anaknya. Ini supaya clear saja. Itu melalui mekanisme Kongres. Apapun penjelasannya. Tetapi saya mau bersaksi bahwa AHY hari ini itu adalah salah satu generasi emasnya perpolitikan kita. Fair kan saya? Pada bagian mana saya mengkritik, pada bagian mana saya harus memberikan permakluman. Tapi pertanyaan saya itu begini, tampaknya Anda tidak diinginkan. Maka saya kembalikan pada diskusi kita tadi. Kalau ternyata Anda tadi mengatakan tidak ngerti atau tidak paham. Ada pernyataan dari Pak SBY di Pacitan mengatakan 2 minggu dari sekarang. Oke, saya terima itu. Tapi kalau katakanlah sampai akhir Juni tidak ada deklarasi itu, apakah Anda akan masih ada di koalisi ini atau gimana? Ketum kemarin sudah merespon itu pada saat konferensi pers. Kita ini mau menang dan kita mau jalan bersama. Persoalan iman politik nggak usah diragukan. Persoalan berbagai cobaan keimanan, 3 partai ini juga semua mengalami cobaan yang sama. Termasuk dari sisi pendekatan penawaran ataupun ketika menghadapi tekanan. Semua merasakan hal yang sama. Dan teruji sampai saat ini kita solid. Kita mau menang. Cuman saya tadi masih balik lagi ke Gus Coy. Saya belum bisa move on untuk hal ketika Gus Coy memberikan analisis ada variabel kekuatan baru yang dibutuhkan. Saya mau bilang pengalaman 2004-2009 Partai Demokrat dan Pak SBY bisa menang. Baik Pak SBY dan Pak JK, kemudian di 2009 Pak SBY berpasangan dengan Prof Budiono, itu nggak ada soal. Artinya analisis yang dibangun Gus Coy tadi bagi saya pribadi berdasarkan referensi 2004-2009 agak kurang relevan. Konteks itu penting. Jadi justru yang paling make sense saat ini adalah sudah ada 5 kriteria itu, ayo kita coba. Kalau persoalan pengalaman, AHY jangan dilihat sebagai seorang figur AHY NC. AHY itu adalah Ketua Umum Partai Demokrat, putra Pak SBY. Partai Demokrat 2 periode sebagai the ruling party, 2 periode pula sebagai oposisi, dan Pak SBY 2 periode sebagai presiden. Ada banyak pengalaman, ini lingkungan yang sangat memadai yang menjadi backup bagi Pak Ketum AHY sebagai referensi baik dalam hal penguatan kelembagaan dalam mewujudkan good governance, dan ini juga disinggung oleh Mas Anies ketika kunjungan pertama setelah dideklarasikan oleh Nasdem ke DPP Partai Demokrat. Mas Anies menyampaikan langsung poin yang menjadi salah satu catatan penting beliau terhadap pemerintahan Pak SBY berhasil mewujudkan good governance, menjaga kelembagaan dan sebagainya. Sampai di situ. Ya,
Saya harus bilang apa? Ini udah selesai. Belum. Yang saya mau katakan adalah kita harus mengatakan apa? Mereka ya. Iya. Mereka selalu mengatakan bahwa kita tidak ada masalah, tapi bahkan pada poin ini saja mereka berusaha untuk mencari jawaban dari pernyataan mereka sebelumnya yang dibantah oleh pihak yang lain. Jadi menurut saya memang agak rumit situasi ini. Oke. Biasa aja. Loh, kenyataannya kita begini. Kalau ada dinamika, apalagi ini organisasi politik ya, wajar. Sebentar. Kita menyatakan ada plus minus. Itu bukan berarti kita merendahkan atau kita tidak menghormati atau kita tidak percaya untuk memiliki kemampuan segala macam itu. Bukan begitu cara memahaminya, itu satu ya. Jadi kita tadi juga memuji, saya tidak sama sekali tidak ada unsur memojokkan Mas Ahaye kan, atau mengabaikan Mas Ahaye kan, tidak ada. Ini cuma levelnya seperti yang diinginkan. Iya. Jadi basic pikiran kita, basis cara berpikir kita, satu, kita sudah sepakat untuk koalisi kemudian menang. Untuk menang, menambah kekuatan. Kita sudah ada 3 kekuatan. Mas Ahaye dengan segala macam kelebihannya kan sudah ada dalam kekuatan ini, tinggal menambah, kan begitu kan? Kita perlu menambah, jangan eksklusif hanya di sini. Lewat NU gitu dalam hal ini. Nah, dalam konteks ini adalah NU, karena menurut survei kelompok Islam yang Muhammadiyah itu ada di sini sebagian besar. Kelompok Islam yang lain ada sini. Yang belum adalah NU. Kalau mau kekuatan baru, mau siapa lagi yang mau ditarik? Wong milenial sudah ada Mas Anies di sini. Kalau nyontoh Pak SBY tempo dulu tanpa NU, tanpa yang lain diam, Pak SBY pada saat itu memang luar biasa, tak tertandingi. Apakah Mas Ahaye sekarang ini sama seperti Pak SBY tempo dulu? Tidak. Jadi jangan menyamakan anaknya seperti bapaknya dulu. Itu jauh banget. Tapi Mas Ahaye adalah kader ya yang luar biasa seperti Bang Akbar. Jadi nggak ada jangan kemudian menanggapi seolah-olah saya memojokkan Mas Ahaye. Nggak benar itu satu. Jadi sekali lagi konteks di sini adalah mencari calon wakil presiden dari lingkungan NU untuk menambah kekuatan. Siapa mereka? Nah, hasil survei dari lembaga yang baru dirilis. Indikator ya? Itu ada beberapa tokoh dari kader NU yang layak untuk jadi cawapresnya siapa saja. Boleh ke Ganjar, boleh ke Prabowo, boleh ke Anies. Siapa aja itu, Gus? Nama-nama yang disebut adalah Khofifah, Muhaimin, Mahfud MD, Ali Maskur Musa, Ketua Umum Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama. Ada berikutnya lagi ada Yeni Wahid, ada ada Pak Said As'ad Said, ada Said Agil. Itu masuk semua di situ. Nah, ini kan tinggal ini potensi dasarnya ada. Memang di lembaga survei ada yang belum masuk, tapi ada potensi ke bawah bisa digerakkan dari sekian ini. Masih ada harapan lah. Masih ada harapan. Okay. Itu menambah kekuatan. Nah, kekuatannya berapa nanti tambahannya itu tergantung kita bekerja. Oke. Adi. Saya mau pakai teori tentang dramaturgi Erving Goffman yang panggung depan dan panggung belakang. Ini panggung depannya kan selalu tampak mesra ini poros perubahan. Bahwa mereka itu tidak ada apa-apa, iman politiknya tetap kuat sampai Oktober mendaftar dan seterusnya. Tapi kan panggung belakangnya nggak begitu, bergemuruh. Pernyataan terakhir dari Kanda Ahmad Ali misalnya, kan jelas itu menjawab intimidasi politik yang selalu disampaikan oleh Partai Demokrat. Gunakan kata intimidasi politik. Bukan ultimatum, itu terlampau soft dan akademis. Ini intimidasi. Intimidasi. Levelnya tinggi itu. Sangat intimidatif. Karena Demokrat sudah lebih dari 2 dan bahkan 3 kali ngomong untuk segera mengumumkan dan akan mengevaluasi dukungan politiknya. Ini kan sebenarnya mesin politik Demokrat ini kan nunggu betul. Sekalipun sudah menyatakan dukungan kepada Anies, tapi kan baliho dan billboard yang dibuat oleh Demokrat nggak ada Anies di situ. Jadi iman untuk mendukung Anies itu separuh-separuh juga ini Partai Demokrat. Makanya kalau mau 100%, kalau mau ada foto Anies di logo Partai Demokrat, harus ada Ahaye di situ sebagai pendampingnya. Kan itu proposal yang kemudian ditawarkan oleh Demokrat.
Kan sebenarnya Bang Kamhar ingin bilang ke Gus Coy, ke Nasdem, ke Anies, apa sih alasannya Anda nggak mau sama AHY? Itu kan pertanyaan saya dari tadi. Betul. Itu pertanyaan Bang Kamhar yang didahului oleh Bang Akbar. Oke. Kan itu jawabannya sudah saya sampaikan. Nggak ada masalah dengan Mas AHY. Tapi kita perlu menambah kekuatan. Itu logis sekali. Dan mereka terima. Oke, yang kedua. Kalau nggak diterima, ngapain ikut koalisi? Betul, betul. Dan ketika nggak ada, misalnya nggak mau, misalnya Demokrat, juga nggak ada masalah. Kita kan mau di dalam demokrasi kan ada unsur eksperimennya, ada unsur kita coba tawarkan ke publik. Namanya Anies ini. Ada yang mau apa enggak? Itu sebuah gagasan. Enggak, sebenarnya gini loh, bapak-bapak ya, terutama Kamhar dengan Gus Coy ya. Saya belum selesai. Iya, ntar. Saya paham. Nanti saya kasih ke waktunya. Ya soal nggak bolak-balik di situ kan sudah kita jawab. Panjang tadi udah kasih kesempatan tadi. Gini loh sebenarnya. Ini pasangan yang pertama dideklarasikan. Udah lebih dari setahun yang lalu. Ya kan? Kalau kemudian argumennya bahwa masih ada waktu untuk mencari, katakanlah untuk calon wakil presiden, berarti kan memang ini ngerasa gerusu kata orang. Satu. Yang kedua, ada pengakuan terhadap AHY bahwa dia adalah anak muda segala macam, yang gemilang segala macam. Tapi, loh, ada tapinya. Dan tapinya itu berat. Ini berhubungan dengan basis massa yang bisa untuk memenangkan ini. Kau tambah lagi tadi Adi bahwa di spanduknya balihonya AHY itu nggak pernah ada gambarnya Anies dan segala macam. Bapak-bapak, teman-teman sekalian, perlu kita bicarakan ini untuk memberikan ruang kepada publik memahami apa yang terjadi, setidaknya pada Anda. Dan sejujurnya dengan logika politik saya yang sederhana ini, saya malah meragukan Anda ini mau jalan terus. Makanya saya bertanya, apapun jawaban Anda itu tentu saja saya terima gitu kan. Makanya saya mengatakan, Anda mau kemana soalnya. Karena bukan apa-apa, Anies itu salah satu kekuatan yang harus kita jaga. Sebagai salah satu masa depan politik kita. Ya termasuk dengan Gus Coy barangkali, meskipun lebih tua usianya. Kamhar barangkali, Adi juga barangkali gitu kan. Nah ini yang saya maksud adalah, coba tunjukkan kepada kami-kami ini, bagaimana Anda menerjemahkan tentang kewenangan untuk menunjuk orang-orang yang layak untuk memimpin kami. Tapi kalau begini cara Anda, saya nggak yakin Anda memberikan sebuah jalan yang terbaik bagi kita untuk memahami tindakan politik teman-teman. Aku nggak ngomel loh ini ya. Aku nggak ngomel. Saya cuma menyampaikan pikiran banyak orang. Saya kembali ke Adi tadi. Ini kita mendekati akhir. Adi, menurutmu kalau kemudian ternyata benar sampai Juni ini, itu mereka tidak mendeklarasikannya, masih ada nggak harapan mereka ini bisa bersatu? Sulit membayangkan, bagi saya Demokrat akan ada di perubahan. Karena tawaran dari kubu yang lain nggak main-main. Saya kira PDIP menyebut AHY sebagai salah satu sinyal kuat itu. PDIP itu jarang loh Bang mengendorse dan menyebut nama orang. Jadi sekalinya menyebut, ini kan putra mahkotanya SBY. Betul. Mana nggak goyang iman politiknya Bang Kamhar itu. Dengan itu. Dan ini bukan hore-hore. Yang ngomong Puan Maharani. Kalau yang ngomong yang lain bukan pengurus DPP, hanya sebagai kader biasa. Ini Puan Maharani loh. Ketua tim pemenangan Ganjar Pranowo. Ketika menyebut AHY itu bukan suatu hal yang main. Ini kalimat sakral yang muncul dari Puan Maharani yang tentu saja sangat tertarik untuk menjadikan Demokrat khususnya menjadi bagian dari koalisinya Ganjar Pranowo. Betul. Jadi kalaupun toh iman politiknya kata Bang Kamhar itu masih kuat di poros perubahan, kalau rumput tetangga lebih hijau, kenapa tidak? Dan rumput itu lebih segar dan memungkinkan akan begitu banyak dapat kemewahan di dalamnya. Karena sekalipun Demokrat dipenuhi keinginannya AHY sebagai pendamping Anies, belum tentu juga akan dapat apapun. Pilpres apakah adakan jaminan menang? Belum tentu. Apakah pileknya akan naik secara signifikan? Belum tentu Bang. Jadi ini sebenarnya meributkan sesuatu yang tidak pasti juga tingkat kemenangannya. Ketimbang berkubang pada satu pilihan politik yang itu saja, tentu bagi Demokrat yang berpengalaman memimpin negara ini 2 periode, karena SBY jadi presiden 2 periode, pasti mereka berhitung betul soal manuver politiknya akan mereka pilih ke depan. Kalaupun toh keluar di poros perubahan misalnya, Demokrat tidak akan mendapatkan kerugian apapun. Dulu Prabowo dibully. Dulu seakan-akan orang menganggap bahwa Prabowo Gerindra akan terjun bebas ketika berkoalisi dengan Jokowi. Tidak. Surveinya signifikan. Hari ini naik Prabowo Subianto. Gerindra itu naik sampai 14%. Dan itu bisa terjadi kepada Demokrat. Terjadi pada kalau Demokrat. Mereka melakukan hal yang sama. Itu artinya apa? Jangan pernah ada ketakutan
partai politik ataupun calon itu akan dipunish. Bahwa akan dihukum dan tidak akan diberi, tidak Bang. Sudah begitu banyak kasus-kasus politik di negara ini, pemilih kita itu pendek. Dulu partainya Gus Coy Nasdem disebut sebagai partai penista agama. Gara-gara dukung Ahok. Sekarang dipuji-puji sebagai partai pembela umat, coba kau bayangkan. Ini rumit bagi saya membayangkan. 3 bulan sebelum Pileg 2019, Ketua Umum sama Sekjen Golkar masuk berurusan dengan KPK. Orang nyangka Golkar ini akan terjun bebas. Pilegnya nomor 2. Bahkan P3 diperkirakan nggak masuk ke parlemen karena Romi ditetapkan sebagai tersangka. Meskipun memang jatuh beneran ya. Jatuh bener, tapi lolos di 2019. Memori pemilih kita itu pendek. Jadi Demokrat pasti mengkalkulasi itu. Sekalipun keluar dari Poros Perubahan, bukan berarti akan kehilangan basis pasar politik. Ini entar dulu. Itu Gus, entar dulu. Ini menarik, ini perlu Demokrat pikirkan ini. Tapi saya ke Kamar dulu. Kalau ngomong begini dikira provokator. Iya, itulah dia. Jadi memang ini pengamat sekaligus kompor. Jangan meledak. Entar dulu. Saya akan ke Gus, tapi saya ke Kamar dulu. Kamar. Ini ada tadi bagian yang sebenarnya itu serius. Saya simpen. Sekarang saya tanya. Tadi kan ada pembicaraan kita bahwa tampaknya ada kekhawatiran kalau tidak mendukung AHY itu Demokrat akan kabur dari koalisi. Tadi Adi barusan ini melakukan analisis yang menurut saya perlu Anda pikirkan. Ya kan, dengan menggunakan Pak Prabowo lah pendekatannya, Gerindra lah di masa yang lalu. Tapi Anda di bagian terakhir tadi mengatakan gini, bisa saja misalnya Nasdem malah yang akan kabur dari koalisi. Apa maksud dari kalimat itu tadi? Saya tidak bilang persis seperti itu. Ya, kira-kira seperti itulah. Logika yang sama bisa mencoba untuk menilai itu. Tapi yang terpenting sih, saya kutip analisis Bro Adi sebelumnya di beberapa media yang lain sempat menyampaikan bahwa sebenarnya ini persoalan momentum. Ketika Mas Anies kemarin memberikan 2 kali pidato yang sangat tajam, karena momentumnya kurang pas, bukan memberikan efek elektoral, malah ya biasa-biasa aja. Padahal pidato itu sebenarnya dinantikan di Oktober atau November atau Desember tahun lalu. Ya. Itu juga antara lain yang menjadi pemikiran kami. Ini tenggang waktu yang sudah panjang. Karena kita berpikir momentum ini harus dibuat. Apa ya yang menjadi variabel dalam menciptakan momentum tadi? Momentum itu kan P itu M kali V ya. V itu kecepatan, itu berarti ruang dan waktu. P itu isi. Dan terhadap itu kami menganggap dari kurun waktu yang tersedia saat ini, Wapres yang harus segera dideklarasikan supaya kita kembali meng-create momentum dan untuk kemudian mempresentasikan kembali kepada publik apa sih semangat perubahan itu, perbaikan itu apa, itu tahapan-tahapan selanjutnya. Jadi ini bukan argumen yang asalan, ini by analisis, ada timeline yang kita susun dan kalau kita terlambat mengambil tindakan yang tepat berdasarkan hitungan-hitungan tadi, bisa jadi pada saatnya nanti jurang elektabilitasnya yang makin lebar ini udah nggak bisa kekejar. Karena hanya kita mau waktu yang ada ini kita gunakan betul untuk bisa mengejar dan membalik keadaan. Itu yang paling menjadi kekhawatiran kami. Saya paham soal itu. Tentu saja baliho-baliho yang belum ada. Tentu saja ini pikiran yang layak disampaikan gitu ya. Kader-kader itu wait and see. Iya. Oke, Kamar, sorry saya potong. Itu wajar lah. Makanya kemudian ketika ada pernyataan dari Pacitan itu yang Anda katakan saya tidak tahu, kalau tidak ada di situ saya bisa terima. Tapi sebelum saya ke Gus Coy, pada dokumen yang terakhir Anda tanda tangani, saya nggak ngerti apa itu levelnya ketua umum atau bukan. Dan kemudian saya pernah bicarakan di sini, itu salah satunya itu mengatakan begini, memberikan kewenangan kepada Anies Baswedan untuk mencari cawapresnya. Pada bagian ini saya bertanya pada dengan Anda 5 kriteria di dalam klausul yang sama. Betul. Apakah kewenangan yang telah Anda sepakati itu dilakukan oleh Anies atau malah tidak? Karena dalam beberapa pernyataan tampaknya memang meskipun juga Nasdem atau Pak Surya Paloh mengatakan kami serahkan kepada Anies untuk melakukan itu, menentukan itu, tapi kenyataannya itu tidak seperti itu. Setidaknya itu yang kita tangkap.
pertanyaan saya, Anda merasa bahwa dalam hal cawapres ini Anies tidak mendapatkan ruang untuk melakukan seperti kesepakatan dulu itu? Mas Anies melakukan itu dan secara sadar juga Mas Anies mengajak tim 8 untuk membantu dia melakukan itu. Jadi artinya nggak benar kalau ada orang mengatakan Nasdem ini katanya memberikan kewenangan kepada Anies tapi sebenarnya dia gandoli gitu ya. Itu bahasa apa sih Bang gandoli itu? Nggak benar seperti itu ya. Anda yakin bahwa Anies masih akan menentukan? Melakukan itu. Karenanya ya ini memang ketika misalnya Bang Andi Arief menyampaikan itu, ya ini harus direspon segera oleh Mas Anies untuk menunjukkan bahwa kepercayaan yang diberikan sepenuhnya kepadanya, mandat yang telah diberikan kepadanya itu bisa ditunaikan dengan baik. Tapi dalam kenyataannya tidak seperti yang disampaikan oleh Gus Coy tadi. Gus Coy tadi itu dengan sangat detail mengatakan bahwa kita masih bisa mendapatkan elektabilitas dari kelompok NU segala macam. Tampaknya syarat itu yang belum terpenuhi dan belum mendapatkan approval dari Nasdem. Apa pernyataan Anda menyangkut itu? Bukan. Ya itu biar Gus Coy yang jelaskan. Saya kembali karena kan kriterianya jelas. Approval dari Nasdem. Sekarang sedang proses atau Mas Anies sedang melakukan proses itu. Jadi kalau desakan narasinya segera mengumumkan cawapres, kalau belum definitif terus apa yang mau diumumkan? Betul juga sih. Ya. Satu, yang kedua, kan sudah dikasih mandat, yang diberi mandat itu belum menemukan. Gitu Jadi bukan. Jadi yang problemnya bukan dikasih di mandat ini belum menemukan sehingga belum bisa diumumkan. Setelah dapat barulah cari momen yang tepat. Kapan, di mana, dengan cara apa untuk mengumumkan itu. Dan ketika mengumumkan cawapres yang sudah definitif itu, sudah disepakati itu apakah sekedar mengumumkan begitu aja atau sekaligus menyampaikan pikiran-pikiran ke depan tentang apa yang mau dilakukan, perubahan apa, konsep apa perubahan yang kita siapkan. Sesuai dengan nama koalisinya ya. Ya, misalnya begitu. Jadi permintaan apalagi itu lewat publik padahal sudah ada tim menyatakan misalnya segera mengumumkan cawapres. Oh, cawapresnya belum definitif kok mau diumumkan. Apa namanya? Diumumkan. Sekarang menurut saya harus kembalikan kepada kesepakatan piagam ini kan, bahwa mandat sepenuhnya kepada Anies. Prakteknya tentu saja didampingi oleh tim 8 ini. Tim 8 inilah yang merepresentasikan 3 partai itu. Jadi yang lain kalau ngomong-ngomong macam-macam di luar itu berarti nggak ngerti fatsun, tidak menghormati fatsun ini, piagam. Tapi kenyataannya juga Gus, ya saya akhirnya menggunakan kata kenyataan. Terbaca kok, coba sekali lagi supaya Gus Coy meyakini apa yang saya katakan. Nah ini kan bahasa pertengkaran Gus. Bukan, dan ini level wakil ketua umum loh. Ahmad Ali itu wakil ketua umum. Kan, dia ini sifatnya mereaksi. Oh. Kan ada aksi mereaksi. Berarti gitu jangan membuat mereka bereaksi. Jadi begini. Jadi kita nggak usah diadu. Jadi jangan dikompor-kompori. Bang Akbar, inilah koalisi solid versi perubahan. Jadi pengamat jangan sekaligus jadi kompor. Jadi sodorkan pikiran yang ilmiah, yang solutif, supaya dinamis. Jangan diadu domba untuk berantem. Padahal kita solid tapi dia tidak, kamu itu tidak solid, kamu itu padahal kami ini solid. Ada perbedaan ya iyalah. Masa nggak ada perbedaan? Kan? Tapi ketika ada perbedaan, kamu itu berantem gitu. Apa? Itu kompor. Itu. Dan kita kadang-kadang mau dikompori itu persoalannya. Kamhar jangan mau dikompori. Pokoknya Kamhar jangan mau dikompori meskipun nanti sampai pada bulan berapa itu belum diumumkan. Jangan mau dikompori Kamhar, ya kan? Kepada Nasdem jangan juga memberikan reaksi ketika ada aksi. Kalau saya memahami yang gini, Nasdem sama Demokrat ini kan belum pernah punya pengalaman kerjasama. Iya. Sekalinya kerjasama baru kenal ribut aja terus. Makanya gitu kan. Oke, terakhir Adi, coba kasih kita catatan ya. Pada akhir dari diskusi kita ini kasih kita catatan. Tadi kan ada bagus nih, tapi itu kepada Demokrat bahwa bukan berarti Anda akan tenggelam ketika misalnya mengambil pilihan yang
bisa saja misalnya tidak menyenangkan Nasdem. Tapi pada kasus Gerindra dan Prabowo ternyata tidak gitu kan. Itu kepada Nasdem sendiri akhirnya kita mendapatkan penjelasan bahwa tetap kok di kendalinya Anies gitu ya. Artinya oke, kita tinggal menunggu waktu nih. Gus sudah mengatakan gini, mbok sabar menurut. Kayaknya memang kita agak kurang sabaran juga ya. Memang gak sabar. Iya gitu ya. Tipe-tipe yang tidak sabar. Cuma kelamaan sebenarnya gitu loh kan. Begitu. Saya justru ngomong itu. Jadi Nasdem dan Anies ini ingin ngajak Partai Demokrat untuk berpolitik secara sabar dan ikhlas lillahi ta'ala. Ikhlas lillahi ta'ala itu satu, sampai menemukan siapa sosok yang dianggap mampu menambal kekurangan Anies, terutama Jawa Timur dan kalangan NU. Sekalipun nama-nama yang muncul di survei, kata Gus Coy tadi itu adalah orang NU, potensial mendampingi Anies. Kalau kita listing satu-satu, mereka adalah orang-orang yang tidak mau jadi pendamping Anies. Hovifah nggak mau, Mahfud MD nggak mau, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi memaksakan seseorang dari kalangan NU yang nggak mau, ini menurut saya agak sedikit rumit dan semakin membuat Partai Demokrat jengkel. Itu satu. Politik ikhlas kedua adalah, jadi Demokrat ini diminta ikhlas lillahi ta'ala, siapa tahu masuk surga, terus mendukung Anies Baswedan, siapapun nanti cawapresnya di luar AHY. Anggap saja misalnya dengan Aher. Anggap saja misalnya dengan Andika Perkasa atau siapapun. Jadi Demokrat ingin mengatakan atau Nasdem ingin mengatakan kepada Demokrat, enggak usah marah-marah karena hanya dengan syarat inilah kemudian akan memenangkan pertarungan di Pilpres 2024 yang akan datang. Jadi Bang Kamhar sekalipun Ahy nggak jadi calon presiden, calon wakil presiden itu diminta ikhlas lillahi ta'ala. Itu syarat dari Nasdem yang saya tangkap. Dari begitu banyak dalil yang disampaikan oleh Gus Coy. Ini kompor apa bukan? Bukan, itu politik ikhlas ini. Makanya ini yang terakhir kan. Entah kita kasih kesempatan dulu. Oke, sebelum lanjut. Begini Pak, meskipun kita ini di dunia politik, itu membutuhkan keikhlasan. Cocok. Masuk barang ini. Masuk barang. Masuk udah cocok kan? Satu. Yang kedua, saya mau beri catatan. Kita tidak memaksakan kader NU untuk masuk. Yang mau, yang sekiranya bisa, pastilah masa kita mau maksa, nggak mungkin dong. Mau maksa itu, istilah itu juga nggak tepat. Masa mau maksakan? Hovifah tidak kita paksa, kita tawari. Mahfud ditawari oleh PKS, ya. Yang lain mungkin akan ditawari. Berikutnya lagi ada ditawari, kan begitu. Bukan maksa. Iya kadang-kadang juga nggak perlu dipaksa, pasti ada yang tertarik. Gini, kan pasti ini kan menyangkut soal perhitungan politik, kalkulasi politik, ada kecocokan politik. Ya kan? Kan itu menyangkut itu. Menyangkut manusia yang sudah punya pikiran, pengalaman, pertimbangan ini itu. Jadi tidak bisa kun fayakun. Proses. Udah, masuk sampai di situ Gus. Poin kedua. Ya. Ini yang terakhir bagi saya. Saya termasuk orang yang punya kepentingan supaya poros perubahan itu terus establish. Pertama untuk mengeliminir supaya tidak ada pencegalan-pencegalan yang selama ini sering dituduhkan. Ada satu kata pepatah yang saya sampai sekarang masih ingat Bang. Jadi percikan api itu hanya muncul jika ada dua kayu bersilang dalam satu tungku. Jadi kalau yang bertanding itu adalah all Jokowi's men, tidak akan ada percikan api, tidak ada perkelahian ide, tidak ada perkelahian dan tawuran-tawuran opini yang berkembang. Ya semuanya tegak lurus dengan Jokowi, tidak ada perdebatan apapun. Kalau Anies maju, saya kira ada sedikit dialektika, ada diskursus yang relatifly akan dimunculkan kepada publik. Itu yang menurut saya punya kepentingan. Soal bagaimana iman politik poros perubahan ini akan terus wujud. Apakah poros perubahan akan terus jalan atau tidak? Saya kira kuncinya bukan orang luar sekarang. Bukan lagi tuduhan ada pencopetan partai politik, bukan ada intervensi. Kembali ke mereka sendiri. Kembali kepada mereka. Jangan-jangan di internal koalisi mereka inilah yang kemudian sebenarnya tidak solid. Seperti yang dibayangkan oleh Ervin Goffman di panggung belakang. Bahwa sebenarnya mereka ini saling bergemuruh satu sama yang lainnya. Itu Gus catatan saya. Ini bukan provokasi. Ilmiah, akademik, dan terukur. Oke. Adi, catatan yang menarik. Campur suku. Iya. Dalam banyak catatan Adi tadi itu tampaknya memang agak sulit membantahmu Adi. Iya kan? Tadi itu termasuk kepada Demokrat juga kepada Nasdem. Terkhusus lagi soal harus sabar. Itu yang tampaknya tidak bisa dibantah. Dalam politik Islam itu disebut dengan politik qanaah. Politik apa adanya. Udah terima aja lah. Terima aja lah kan. Beruntung loh aku aja kira-kira gitu. Betul. Kan, udah di langit yang ke-7 itu dituliskan. Oke. Bapak-bapak sekalian terima kasih ya. Kita telah berdiskusi dengan sangat bagus. Jangan khawatir. Yang kita diskusikan ini mungkin barangkali ada beberapa
beberapa kalimat, ada beberapa diksi yang tidak menyenangkan bagi Anda. Tapi percayalah, ini sangat bagus bagi generasi depan kita, anak-anak kita. Dari diskusi para politisinya akan lahir, ya kira-kira mereka mengatakan gini, oh iya dulu para senior saya melakukan ini, maka saya bisa melakukan ini kira-kira. Ada contoh di situ, ada patron di situ. Sekali lagi Gus Coy, Kamhar, Adi, thank you ya. Bang Akbar Faisal yang top. Pemirsa, itu tadi diskusi kita menyangkut dengan pasangan koalisi perubahan ini, karena sejujurnya ini yang paling dinamis. Setiap hari ada saja pernyataan yang dilala, sayangnya itu membuat kami bertanya, ini kalian serius apa tidak sih? Ini kalian ini mau bersama apa tidak sih? Ini kalian mau memenangkan pertarungan apa tidak sih? Tapi ini adalah proses, masih ada waktu katanya. Agar kemudian penonton Akbar Faisal Unsensor yakin bahwa forum saya ini berada pada wilayah tengah. Karena kan pada beberapa bagian itu kita dianggap di sini tidak menyenangkan bagi kubunya Anies. Padahal itu salah besar. Kami akan mengumumkan hasil polling kami yang kita lakukan per tanggal 30 Mei sampai tanggal 8 Juni yang lalu. Ini hasilnya. Pertanyaan kita, ini polling pertama kami ya. Ini hasil permintaan dari penonton kita juga. Siapa calon presiden yang menurut Anda paling paham cara menyelesaikan masalah? Kami pilih pertanyaan ini karena menurut saya siapapun calonnya yang kita inginkan sebagai publik itu adalah bisa nggak menyelesaikan masalah-masalah kebangsaan. Itulah alasannya kita memilih pertanyaan ini. Total votersnya itu adalah 9.140 dalam jangka waktu 30 Mei sampai 8 Juni. Dan hasilnya adalah Mas Anies Baswedan mendapatkan pemilih tertinggi, vote tertinggi 62,95% atau sebanyak 5.754 votes. Kemudian Pak Ganjar Pranowo urutan kedua 21,90% atau sama dengan 2.002 votes. Kemudian Pak Prabowo Subianto 15,14% sebanyak 1.384 votes. Apa artinya dari polling ini? Saya nggak tahu. Tapi setidaknya kita di sini mencoba untuk melakukan apa yang Anda minta dan tampaknya ini bagian dari merekam pikiran-pikiran publik. Kami telah melakukannya dan kami umumkan. Banyak pertanyaan dan banyak permintaan di lini masa kami, di akun kami di Akbar Faisal Unsensor agar kemudian kita mengumumkan ini. Tapi lagi-lagi kalau Anda bertanya, apa maknanya, apa maksudnya? Enggak tahu. Intinya adalah kami merekam pikiran publik. Dan itu adalah permintaan Anda. Terima kasih telah menyaksikan acara ini.